Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Sati sekalian. Sobat Sehat bersama Suwandi bertemu lagi dengan saya Anam di podcast Kesehatan RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan di sekitar kita. Karena apa yang akan kita bicarakan ini sangat penting untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Karena sering kita mendengar bahwa di balik setiap kasus kekerasan, kecelakaan, atau kematian yang menimbulkan tanda tanya, itu ada ilmu yang bekerja mencari kebenarannya. Kedokteran forensik, bidang ini memadukan ketelitian medis dengan ketegasan hukum untuk menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Apakah sebuah luka itu sesuai dengan cerita korban, atau apakah kematian benar-benar akibat kecelakaan? Semua pertanyaan itu dijawab melalui pendekatan ilmiah di dalam dunia forensik dan mediko-legal. Atau ada juga ketika ada kasus kemiripan wajah yang tidak lagi cukup untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan darah. Ilmu pengetahuan juga mengambil alih terkait hal ini. Dan kita akan bicarakan juga terkait dengan DNA paternity. Karena DNA paternity merupakan menjadi cara yang paling pasti untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar ayah biologis dari seorang anak dengan memeriksa pola genetik yang unik. Dan tes ini mampu mengungkap kebenaran yang seringkali tersembunyi di balik keraguan maupun konflik keluarga. Dan kebetulan sekali di RSUD Dr. Muhammad Suwandi kami memiliki poli yang khusus menangani forensik dan mediko-legal. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat ahli di bidangnya dan beliau merupakan salah satu dokter spesialis forensik yang ada di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Beliau adalah Dr. Denis Putra Alim, spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat datang dokter. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, sana kabar baik. Baik, jadi untuk diketahui Sobat Sati sekalian, ada Dr. Denis ini merupakan dokter nanti yang akan menangani terkait bidang keforensikan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Baik dokter, seperti yang saya sampaikan di awal tadi dokter, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan forensik dan mediko-legal, kita harus tahu dulu nih dok, forensik sendiri itu apa sih dok, ataupun mediko-legal itu seperti apa dok? Baik Mas Anam, jadi memang sepertinya bidang saya ini belum banyak orang yang tahu atau mungkin pernah mendengar itu ya. Jadi mereka seringkali bingung apa itu kedokteran forensik dan mediko-legal. Mungkin secara sederhananya itu kedokteran forensik dan mediko-legal merupakan salah satu cabang keilmuan dari kedokteran yang dia memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Jadi di sini kami dokter spesialis forensik dan mediko-legal itu tujuan utamanya adalah untuk membantu proses peradilan. Mungkin selama ini kalau teman-teman sobat sehat itu kan berpikir dokter itu untuk kesehatan gitu. Betul. Ya. Ternyata ada satu cabang kecil ya yang ini tuh tidak melulu hanya kesehatan, tetapi ada juga yang fokusnya ke keadilan gitu. Jadi selain dokter yang menangani orang sehat, ini juga ada dokter yang mendalami ilmu kedokteran untuk menangani orang yang sudah meninggal, menjadi penyebabnya apa gitu ya dok ya? Salah satunya itu betul. Baik. Kalau tadi disampaikan terkait dengan orang yang untuk kebutuhan peradilan. Kalau dari sisi pengertiannya sih dok, bedanya klinik forensik dan juga klinik forensik mediko-legal. Kalau secara gambaran paling mudah, yang paling mudah gitu dok. Baik, jadi kedokteran forensik dan mediko-legal ini memang cakupannya itu cukup luas, tapi coba saya sederhanakan supaya teman-teman sobat bisa mudah memahami. Kami dokter forensik itu berperan di sebagian besar bisa saya kategorikan menjadi 3. Itu untuk pelayanan forensik klinik, itu pelayanan untuk korban hidup, bisa korban penganiayaan, korban kecelakaan lalu lintas, atau korban kejahatan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, perzinahan, KDRT. Nah, itu masuk kategorinya ke korban hidup forensik klinik. Nah, cabang yang satunya lagi, ini adalah cabang patologi forensik. Ini subcabang yang dia mendalami korban mati. Nah, korban mati ini umumnya kasus pembunuhan, ya bunuh diri, atau mungkin kecelakaan yang ujungnya meninggal ya. Jadi ini bidang patologi forensik untuk korban yang mati.
Nah, yang ketiga ini yang cabang medico legal. Jadi kami di sini berusaha untuk menjembatani ya antara medis dan legal. Jadi makanya kita menggunakan istilah medico legal Medical legal. untuk menjadi jembatan ya antara dunia medis dengan dunia hukum gitu. Jadi garis besarnya kalau bidang forensik itu bisa saya sederhanakan jadi 3 tadi itu ya. Oke. Gitu. Baik dokter, kalau untuk forensik sendiri nih dokter, orang kalau misalnya ingin melakukan tindakan forensik, karena tadi dokter juga menyebutkan ada untuk pasien yang masih hidup lah istilahnya dokter. Salah satunya adalah karena KDRT gitu ya dok. Luka seperti apa sih dok yang bisa diajukan atau bisa dikategorikan bahwa oh saya butuh forensik nih. Misalnya ini saya jatuh atau lebam atau karena kasus KDRT gitu ya dok. Luka seperti apa sih dok yang bisa diforensikkan istilahnya dok untuk diperiksakan ke dalam kepada dokter spesialis forensik ya dok. Betul. Nah, mungkin istilah yang diperiksakan itu yang mungkin orang-orang teman-teman sobat itu juga lebih familiarnya adalah divisum. Divisum betul. Betul. Visum apa sih yang harus divisum dan luka seperti apa sih yang divisum? Karena kan kadang-kadang kalau misalnya dipukul prak gitu ya dok, memarnya itu baru beberapa jam. Apakah setelah itu muncul atau setelah kejadian bisa langsung divisum dok? Betul. Jadi pada umumnya memang pekerjaan dokter forensik itu pasti melibatkan pihak kepolisian ya, pihak penyidik ya. Jadi korban kalau misalnya kondisinya tidak emergensi setelah kekerasannya, mereka biasanya melapor dulu ke kepolisian, nanti Bapak polisi sama korban datang ke rumah sakit, bawa surat permintaan visum. Nanti baru diserahkan kepada dokter suratnya, kemudian dokternya memeriksa korbannya. Nanti produk akhirnya adalah membuatkan visum et repertum. Visum et repertum. Itu yang diserahkan kembali kepada penyidik. Nah, tetapi kalau memang konsepnya ini emergency, misalnya korban begal, ya kan kadang dibacok, ya kan, itu kemudian berdarah-darah. Nah, kalau korban yang emergency seperti itu, mereka pasti langsung lari ke IGD, nggak mungkin mampir ke kepolisian ya, dulu. Mungkin ya. Iya Jadi betul. tetap saja dokter kalau menerima kasus kekerasan di IGD, yang luka-lukanya kok nggak lazim gitu ya kan. Kalau jatuh mungkin kan cuma lecet di lutut kan itu masih lumayan wajar ya. Tapi kalau luka bacok gitu atau mungkin kok memarnya heboh ya, itu seorang dokter itu harus punya namanya insight ya. Oh ini kok kayaknya unsur pidananya ada ini. Nah itu bisa kasusnya dikonsulkan ke dokter forensik. Jadi meskipun tanpa ada surat permintaan visum saat itu, tapi kalau memang dokter menilai ada dugaan tindak pidana terhadap korban, maka dia tetap bisa dikonsulkan ke forensik. Nanti koordinasi sama penyidik bisa setelah itu. Oke. Nah, jadi tetap pintu masuknya itu bisa dua ya dok ya? Bisa dari lewat polisi bawa korbannya kalau kondisinya stabil. Tapi kalau kondisi emergensi ya bisa langsung ke IGD. Nanti akan tetap ditangani juga. Baik, sedikit menyambung dokter. Berarti untuk pasien yang mengalami luka itu bisa langsung ke IGD itu kan tadi kalau dokter jelaskan tadi karena begal atau apa gitu ya dok. Tapi kalau misalnya nanti suatu luka, tadi sempat disinggung juga KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga atau anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, karena kan ini tidak lagi booming nih dok ya, dokter pas orang tua yang tidak bertanggung jawab sama anaknya itu terjadi ada luka lebam atau luka terbuka, kemudian diperiksakan ke IGD, apakah dokter IGD itu bisa menjustifikasi bahwa korban ini sepertinya korban KDRT dan bisa diperiksakan atau dikonsulkan ke dokter spesialis gitu dok? Betul, bisa. Jadi memang di ilmu kedokteran forensik kita tuh memperlengkapi dokter ya, maksudnya dokter itu memang sudah diajarkan selama pendidikan bagaimana ciri-ciri luka-luka yang memang itu sepertinya non-accidental injury. Jadi kalau ada luka-luka terutama pada anak ya, kan kalau anak-anak kecil yang mereka abuse, child abuse gitu, mereka biasanya datang ke IGD dengan luka yang tidak lazim. Nah, itu yang biasanya kita sebut non-accidental injury. Nah, itu polanya cukup khas. Jadi kalau kita pelajari ilmunya lebih dalam, ada luka-luka yang ini nggak lazim pada anak umur segini berdasarkan karakteristik lukanya ataupun lokasi luka. Misal, pada bayi yang belum bisa bicara, bergerak misalnya. Tentunya masih merangkak gitu dok ya. Kalau umur 1, 2, 3 bulan kan masih belum merangkak. Iya. Berarti kan
aneh kalau ada memar di kaki. Oke. Lah dia kan bayinya kan hanya tiduran ya. Iya. Kok tiba-tiba ada memar-memar? Nah itu kan aneh. Nah itu bisa menjadi salah satu petunjuk. Oke. Nah untuk memastikan ya tentu nanti dokternya perlu menggali lebih dalam ke orang tuanya tentang kronologi ini memarnya kenapa. Nah biasanya kalau kasus-kasus seperti itu orang tuanya yang ceritanya kadang tidak sinkron. Sesuai. Ya, jadi ceritanya kok makin aneh, makin digali kok makin aneh ceritanya. Nah penilaian-penilaian seperti itu bisa membantu mengarahkan ini ada unsur pidana atau tidak. Nah tinggal dokternya nanti bisa konsul kalau memang curiga ada unsur pidana tetap bisa dikonsulkan. Oke, dan baru nanti dilaporkan ke pihak berwajib. Kepolisian. Kalau memang kita cukup yakin ya memang karena undang-undang kita pun juga kalau ada dugaan child abuse atau KDRT itu kita harus Wajib melaporkan ya, Dok ya. Baik. Terkadang juga kan seperti itu tidak di saat yang saat itu juga. Misalnya kejadiannya baru sudah 2 hari atau 1 hari yang lalu. Itu masih bisa dibaca nggak sih, Dok, sama dokter forensik? Jadi kadang-kadang kan orang takut secara pribadi atau takut ada tekanan atau sama orang tuanya atau pihak-pihak yang mengabuse itu ditakut-takutin sehingga baru bisa lapor beberapa hari. Itu ada batasnya nggak sih, Dok, untuk bisa dilakukan visum tadi? Betul. Jadi memang kasus-kasus forensik itu kan cukup sensitif ya, apalagi kasusnya kekerasan. Nah, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seringkali pelakunya ya umumnya ya tidak selalu, tapi umumnya ya kepala keluarganya ya dalam hal ini kan ayah atau suaminya itu umumnya. Nah, karena istrinya dan anaknya di rumah, maka otomatis mereka kayak mungkin disekap atau dikurung atau mungkin mereka diancam untuk tidak lapor sehingga korban tidak bisa langsung lapor. Betul. Nah, dalam hal demikian itu kalaupun di visumnya beberapa hari setelah kejadian kekerasan, dokter forensik akan tetap memeriksa apapun temuan yang ditemukan saat pemeriksaan itu. Nah, itu akan kita laporkan dalam bentuk visum et repertum. Memang jadinya ada keterbatasan. Semakin lama jarak antara kejadian kekerasan dengan waktu pemeriksaan, tentu barang bukti akan menghilang. Pada korban hidup, luka-luka akan menyembuh. Betul. Sehingga lukanya hilang. Pada korban mati, luka-luka akan membusuk. Lukanya pun juga akan menghilang. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada kekerasan, maka memang sangat disarankan untuk segera divisum secepatnya ketika barang bukti itu masih ada, yaitu luka-luka tadi. Atau kalau contoh yang lain, kasus perkosaan, kita kan butuh untuk memeriksa bagian kemaluannya ya, genital korban. Kemudian kita perlu untuk mencari sisa-sisa ejakulat. Oke. Nah itu kan perlu kita ambil swab sampel, tesnya ya, kemudian Dok, ya? kita harus cek. Nah semakin lama itu dibiarkan atau mungkin setelah kejadian perkosaannya kemudian dia mandi-mandi, bahkan cuci-cuci ya, maka barang buktinya akan hilang semua. Bisa hilang ya, Dok? Nah makanya lebih baik kalau ada kekerasan segera mungkin untuk ke IGD untuk divisum. Baik. Lebih cepat lebih cepat lebih baik, lebih buktinya lebih kuat ya, Dok, ya. Baik. Karena tadi sempat disampaikan bahwa mungkin ada orang tua atau keluarga yang melakukan abuse gitu ya, Dok, ya, menahan dan lain sebagainya. Kalau masyarakat sekitarnya yang mengetahui kejadian tersebut dan masyarakat tersebut yang melaporkan ke kepolisian atau ke tenaga medis yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan penanganan lebih cepat, Dok. Bisa nggak sih, Dok, nanti dari pihak keluarga yang terkait itu menolak melakukan pemeriksaan atau ada istilahnya itu Anda bukan keluarganya, Anda tidak berhak melaporkan, atau ada nggak sih, Dok, batasan-batasan sehingga korban ini menjadi terhambat proses pemeriksaan forensiknya atau visumnya itu, Dok? Apakah pelaku itu bisa langsung ditindak atau mereka masih ada perlindungan hukumnya bahwa Anda tidak berhak karena Anda bukan keluarganya gitu, atau bisa langsung lapor aja? Fokusnya adalah siapa yang berhak melaporkan. Betul. Ya. Dan mohon maaf, Dok, apakah keluarganya boleh menolak untuk dilakukan visum baik itu untuk korban yang hidup ataupun korban yang meninggal? Ya. Nah ini memang jawabannya sangat berbeda antara korban hidup dan korban mati. Mungkin lebih gampang ke korban mati dulu. Nah, kalau korban mati kasus pidana berarti kan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Nah, dalam hal ini berarti biasanya kan ada unsur pelaku dan korban. Nah,
Kalau korbannya mati, tentu korban ini tidak bisa speak up ya, tidak bisa membela dirinya dia sendiri. Jadi secara secara Hukum. legal, maka pembelaannya korban ini seperti di take over oleh negara. Nah, dalam hal Oke. ini diwakili oleh aparatur penyidik. Jadi perangkat negara itu mewakili korban mati ini. Oke. Nah, jadi mereka speak up untuk mencari keadilan untuk korban mati. Nah, sehingga kalau korban mati, ketika penyidik meminta divisum, maka seyogyanya memang keluarga tidak menolak. Tidak menolak. Karena memang itu diminta oleh negara. Negara yang minta. Jadi tidak boleh ada yang menghalang-halangi proses pemeriksaan forensiknya. Gitu. Itu konsepnya kalau korban meninggal. Oke. Jadi kalau korban meninggal biasanya lebih sensitif karena sudah masuk ranah pidana publik ya. Jadi kalau penyidik minta visum, seyogyanya ya keluarga tidak bisa menolak gitu. Nah, kalau korban hidup ini lebih kompleks. Oke. Karena ada hak otonomi. Banyak ya, Dok, ya. Kan di kedokteran itu kan syarat sama etika, Betul. hukum gitu kan. Apalagi nanti kalau misalnya korbannya ditekan jangan pernah lapor, nah itu kan. Nah, kalau untuk korban hidup ini memang kita harus kasuistik, itu case by case, mungkin bisa sedikit berbeda, terutama pada dugaan-dugaannya. Misal, kalau aniaya, laki-laki A, laki-laki B, tonjok-tonjokan gitu ya, aniaya ya, yang melapor ke polisi ya korbannya langsung, ya si laki-laki korbannya ini silakan lapor. Tapi kalau misalnya ini anak, di abuse, ya child abuse, KDRT pada anak itu, kan anak kan kadang ya pasti belum paham, belum mengerti ya kan, atau mungkin dia juga tidak punya sumber daya untuk lari atau kabur gitu ya. Jadi yang lapor siapa? Ya orang tuanya. Tapi kan KDRT lapornya orang tuanya, ya kan? Gitu, Dok. Itu kan susah juga kan. Iya. Kalau KDRT-nya pelakunya papannya atau neneknya yang tinggal serumah, ya itu kan orang tuanya bisa lapor. Tapi kalau orang tuanya yang melakukan, masa orang tuanya melaporkan? Nah, dalam konteks anak, maka kalau tenaga medis, tenaga kesehatan mendapatkan petunjuk, kok ini kayaknya korban abuse ya anak ini, maka tenaga medis wajib melaporkan. Wajib ya, Dok ya. Sesuai undang-undang kita. Berarti warga sekitar yang melihat bahwa ada korban child abuse ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan oleh keluarganya, apalagi pelakunya adalah keluarganya, masyarakat sekitar itu harus aware ya, Dok ya. Harus saling membantu supaya rantai ini bisa terputus dan dapat ditindak lebih persuasif ya, Dok ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Gitu ya, Dok ya. Nah, beberapa kasus yang lain, kalau konteksnya korban hidup, pada kasus misalnya perzinahan, maka yang berhak lapor ya pasangan resminya. Tidak bisa diwakili oleh tetangga. Nah, jadi memang kalau kasus hidup ini sangat-sangat tergantung kompleks ya, Dok kasusnya ya. dulu apa jenisnya. Maka yang berhak melaporkan bisa beda-beda pihaknya. Gitu. Baik, Dokter. Kalau dari Dokter Denny sendiri nih sebagai dokter spesialis forensik, tantangan yang paling berat itu apa sih, Dok, untuk menangani forensik? Untuk menjadi perhatian juga buat Sobat Sati sekalian bahwa bukan mempermudah dokter spesialis forensik, cuman supaya hasilnya lebih bagus dan lebih akurat. Tantangan paling berat apa sih, Dok, yang dihadapi oleh Dokter Denny sebagai dokter forensik? Kalau tantangannya itu tentu tadi kembali lagi ke waktu pemeriksaan. Korban tuh ketika hari ini misalnya dianiaya atau hari ini diperkosa misalnya ya, maka tidak langsung visum, Mas Anam. Nah, ini yang repot. Datangnya minggu depan. Nah, kalau minggu depan waktu saya periksa, loh kok ngomongnya ditonjok di pipi, tapi kok pipinya baik-baik aja ya. Ini ya, kalau ini terus ngomongnya dipukul di punggung, pas lihat punggungnya bersih, nggak ada luka kan. Memarnya sudah sembuh gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya waktu kejadiannya jauh sekali dengan pemeriksaan, maka ya sangat mungkin saya tidak menemukan bekas-bekas luka-lukanya, sehingga apa yang saya temukan waktu itu ya itu yang saya laporkan dalam visum. Visumnya ya, Dok. Sehingga ya dalam visum kemungkinan akan saya tulisnya adalah tidak ditemukan luka-luka saat pemeriksaan. Betul. Tetapi memang tetap alat bukti yang sah kan tidak hanya visum, tentu ada alat bukti yang sah yang lain. Nanti mungkin Bapak penyidik akan mencari bukti-bukti yang lain, bisa CCTV, saksi mata, ataupun barang bukti yang lain yang sah sesuai KUHP gitu. Ya, jadi memang sebaiknya kalau misalnya ada korban atau masyarakat yang membutuhkan dokter spesialis forensik, itu segera menghubungi pihak terkait ya, Dok ya, supaya hasilnya lebih
akurat lah dok ya. Akurat. Lebih Baik. cepat memang lebih Baik. baik. Itu luka-lukanya masih ada dan fresh. Oke. Kita kembali lagi dok. Tadi kan kita udah ngomongin banyak banget terkait dengan KDRT atau kekerasan untuk rumah tangga. Karena sebenarnya kalau forensik bukan hanya terkait dengan hal tersebut ya dok. Kita tadi juga sempat menyinggung di awal terkait dengan DNA paternity atau untuk mengetahui silsilah seorang keluarga nih. Karena banyak sekali kejadian-kejadian juga di masyarakat kita ini anaknya kok nggak mirip bapaknya kan gitu dok. Betul. Sehingga bapaknya ini ragu, ini benar anak saya atau enggak. Di forensik bisa juga nggak sih dok untuk mendeteksi hal tersebut? Nah ini salah satu contohnya selain anaknya kok nggak mirip, kan banyak ya juga ya Mas Anam yang artis-artis yang mengaku ini anaknya siapa. Oh betul, lagi Ya. rame beberapa Ya waktu kan, yang lalu ya dok ya. Nah, Jadi kalau melihat infotainment itu kayaknya ada beberapa kasus yang ya seperti nah, itulah itu. dok. Bisa nggak sih dok sama dokter forensik ini dok? Tentu jawabannya bisa. Ya, Oke. jadi kalau kita mau mencari silsilah kekerabatan, apakah ini ayah kandung, ibu kandung dengan anak kandungnya, ini kita bisa melakukan pemeriksaan DNA paternitas. Jadi kita akan ambil sampel, utamanya biasanya darah. Tapi kalau misalnya takut disuntik, kadang kita bisa ngambil sampel dari lapisan mulut Mukosa. mukosa mulut. Itu bisa kita swab, kemudian kita kirim ke laboratorium. Nanti di dalam laboratorium kita akan membaca hasil profil DNA. Nah, profil DNA itu kita bandingkan antara ayah, ibu, dan anak. Nah, sesuai dulu kalau belajar biologi kan, pasti anak itu 50% DNA-nya dari bapak, ya kan? 50% DNA-nya dari ibu. Jadi ketika kita bandingkan, maka kita harus mendapatkan komposisi yang sesuai gitu dok ya. Kalau komposisi DNA-nya nggak sesuai, berarti kita bisa yakin ini bukan orang tua kandungnya. Oh gitu. Ya, orang tua kandung, anak kandung ini berarti bukan. Gitu. Ada terindikasi campuran gitu berarti dok? Anak orang lain. Berarti untuk tingkat akurasi tes DNA-nya sendiri itu untuk menentukan hubungan kekerabatan tadi itu 99,99%. Kalau setelah dilakukan tes DNA paternity tadi ya dok ya. Ya. Jadi ketika ada keraguan dapat dilakukan tes tersebut gitu. Betul. Tes itu bisa dimanipulasi nggak sih dok? Karena kan banyak orang yang lagi-lagi di infotainment ya dok. Itu palsu, itu direkayasa, itu memungkinkan nggak dok? Kalau secara kedokteran ya dok ya? Secara kedokteran. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, maka jawabannya mungkin. Oke. Ya, tapi itu kan berarti hal yang salah ya, karena ketika melakukan pemeriksaan DNA paternitas itu chain of custody barang bukti itu tetap dipertahankan. Jadi prinsip pengamanan barang bukti itu harus jelas. Dokter siapa yang ngambil, diambil dari pasiennya siapa, kapan dan di mana sampel itu diambil. Itu didokumentasikan, dibuatkan berita acara. Oke. Kemudian sampel yang sudah diambil disegel, kemudian segel ini dikirimkan ke lab. Nah, itu ada berita acara serah terima. Nanti di dalam lab mereka biasanya ada berita acara pembukaan segel, pemeriksaan, kemudian disegel ulang kalau sudah selesai. Jadi rantai pembuktian ini, chain of custody ini ya, rantai barang bukti ini dia menjamin validitas bahwa memang darah yang dikirim atau sampel yang dikirim memang milik pasien yang diperiksa. Jadi itu highest standarnya di situ menggunakan chain of custody tadi itu menjamin keabsahan barang bukti. Tapi kalau kembali lagi, pertanyaan kan mungkin tidak mungkin ya, jawabannya mungkin. Tetap tapi saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu jatuhnya menyalahi prosedur. Baik, kalau untuk pemeriksaan sendiri dok, tadi kan sudah ada rantai yang harus dijaga. Apakah semua unit fasilitas kesehatan itu bisa melakukan DNA paternity atau hanya fasilitas kesehatan dengan izin-izin tertentu dok yang bisa melakukan pemeriksaan DNA paternity ini? Baik, nah pemeriksaan DNA paternity ini memang belum banyak center yang bisa melakukan. Jadi karena keterbatasan sumber daya. Pemeriksaan DNA ini umumnya dilakukan di rumah sakit yang sudah cukup lengkap ya, advance pasti. Karena kita ngomongin DNA. Nih ya, struktur molekuler yang sangat kecil ya. Jadi rumah sakit yang mungkin tipe C, tipe D, saya yakin mungkin mereka tidak akan punya layanan ini. Tapi kalau tipe B dan tipe A masih mungkin mereka punya layanan ini. Jadi buat teman sobat sehat kalau memang membutuhkan layanan ini coba cari ke rumah sakit yang tipe B, tipe A. Mungkin mereka punya ya jenis layanan DNA paternitas.
Dan layanan ini tentu di bawah layanan kedokteran forensik. Nah, Dan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. ya tentu kita membuka layanan pemeriksaan DNA paternalitas. Ya, yang nanti akan ditangani langsung oleh Dr. Denny. Betul Seperti ya dok sekali, ya. Mas Ana. Baik, dokter, tadi kita membicarakan misalnya orang tua, ibu, anak itu bisa diambil sampel DNA-nya. Betul. Ada juga kasus misalnya sampel DNA ayahnya atau sampel DNA salah satu pihak ini tidak bisa atau tidak tersedia, dok. Apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan atau ada opsi misalnya ternyata mukosa dari orang tuanya ini tidak dapat diambil? Apakah bisa diambil dari orang tua ayahnya atau kerabat-kerabatnya karena ayah kandungnya atau ayah biologisnya itu tidak dapat diambil sampel gitu, dok? Nah, ini berarti kita ngomong kasus yang sudah lebih kompleks. Iya. Kalau yang sederhana kan ayah kandung, ibu kandung, anak kandung. Betul. Ini mudah sekali kalau kasusnya Tinggal lengkap. ambil sampel ya, dok Ambil ya. sampel DNA bisa dibandingkan langsung. Tapi kalau misal kasusnya cerai, ya kemudian kalau sudah cerai kan mereka Hubungannya sudah mungkin terpisah. tidak ada kewajiban hukum ya. Jadi si anak misalnya ikut sama ibunya Ibu. misalnya. Nah, berarti kan ketika si ibu ini mau memeriksa ini bapaknya siapa, si ibu ini kan sudah cerai, maka dia kan tidak bisa memaksa bapaknya untuk menyumbangkan sampel DNA. Nah, ini kembali lagi ini salah satu limitasi. Yang diduga bapaknya ya, dok ya. Saya diduga bapaknya betul. Nah, itu kan jadi susah karena secara hukum kan dia tidak bisa memaksa laki-laki ini untuk memberikan sampelnya DNA. Nah, atau kalau konteks yang lain, misal suami istri, ayah ibu dan anak, tapi mungkin salah satu meninggal. Ayahnya meninggal atau ibunya yang meninggal. Ya, kan tentu sampel DNA juga tidak bisa diambil. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, maka ada beberapa opsi. Bisa opsinya ya kita periksa satu orang tua dengan satu anaknya, jadi hanya 2. Okay. Nah, tapi kalau periksanya satu orang tua dengan satu anak, ini hasilnya akan lebih sulit untuk diinterpretasi. Untuk dibacanya ya, dok ya? Nah, diperiksanya tetap bisa, tapi untuk menginterpretasi ini harus hati-hati karena tidak ada sampel dari ayahnya misalnya. Biologisnya. Nah, kalau pada korbannya misalnya meninggal, misalnya suami istri ininya suaminya meninggal. Nah, dari suami yang meninggal kita lihat nih ada saudara kandung nggak? Sama-sama laki-laki. Ya. Atau kalau enggak ayahnya. Ayahnya laki-laki. Jadi mertuanya ini ya, mertuanya si perempuan. Ibunya, ya ini ya. Nah, kalau misalnya masih ada kekerabatan saudara kandung laki dari suaminya yang meninggal, atau mungkin kalau masih ada mertua laki, nah itu bisa ditelusur ke yang diturunkan ke anaknya ini. Ke cucunya lah istilahnya. Ke cucunya. Kalau dari mertuanya ya, dok ya. Betul, kalau dari mertuanya. Jadi biasanya untuk pemeriksaan DNA paternitas pasti akan kita buat dulu genogram atau pedigree family-nya. Jadi ini kakek neneknya, ini orang tuanya, ini anaknya. Kita pasti buat sampai 3 tingkat ke atas. Baru kita lihat kekerabatannya, mana kira-kira sampel yang paling mendekati yang bisa kita ambil. Gitu. Untuk bisa menjustifikasi hasil DNA-nya ya, dok ya. Betul, untuk mempermudah pembacaan dan mendapat kepastian. Gitu. Oke, baik dok. Kalau misalnya tadi udah terkait dengan DNA paternity dari orang tua kandung dan anak nih, dok. Kalau misalnya ada kasus menilai kasus terkait dengan persalinan tertukar atau baby switch, dok. Wah, ini kan juga dulu ada sinetronnya kalau nggak salah ya, dok ya. Betul. Bayi yang tertukar gitu, dok. Nah, itu jadi keinget ya. Betul sekali. Tapi itu bisa terjadi kan, dok? Bisa ya. Ini dalam konteks sengaja ataupun tidak sengaja tertukar ya. Maka tetap pembuktiannya harus lewat DNA. Bahkan kadang kan orang yang mukanya mirip sekali yang wah ini pasti anaknya gitu ya. Ternyata DNA membuktikan lain. Itu bisa loh. Bahkan mungkin kalau misalnya wajahnya tidak mirip, ya mungkin tidak terlalu mirip gitu ya, tapi ternyata DNA membuktikan juga bisa. Jadi memang tetap gold standarnya sebaiknya periksa DNA. Oke, berarti memang kembali lagi harus ada sampel yang diambil untuk membuktikan hal tersebut. Betul. Ya, dok ya. Karena untuk sobat sehati sekalian ketahui bahwa pemeriksaan ini agak sedikit sensitif ya, dok ya, karena berkaitan dengan hubungan keluarga, kekerabatan tadi ya, dok ya. Kalau Mas Anam di kedokteran forensik ini kalau pemeriksaan yang DNA paternitas ini juga bisa
pada kasus mati tadi, juga bisa pada kasus hidup. Tentu Oke. peruntukannya sedikit berbeda. Kalau pada kasus mati, biasanya kita mencari DNA pelaku pada korban. Jadi menghubungkan ada hubungan pelaku dan korbannya. Itu kalau korban mati. Nah, tapi kalau korban hidup, ini jenis layanan DNA paternitas ini tujuannya cukup banyak. Ada yang memang untuk meyakinkan ini anak kandung, karena selama ini merasa ini bukan anak kandung. Tapi ada juga yang periksa DNA karena ini tadi mungkin ketuker waktu masih kecil, jadi pengen tahu orang tua kandungnya. Atau yang mungkin lebih sering saya terima layanan ini biasanya untuk warisan, Betul. harta gono gini. Betul, Itu itu ya, Dok, biasanya ya. ujung-ujungnya DNA gitu. Betul. Dan kalau Dokter Denny sendiri ya RSUD Dr. Muhammad Suwandi ya dok ya, untuk mendapatkan pelayanan nih dok, baik itu forensik ataupun terkait pemeriksaan DNA paternity atau terkait dengan kasus KDRT, masyarakat harus kemana dulu sih dok? Apakah bisa langsung datang atau harus mendapatkan rujukan dari Vaskes tingkat 1? Karena kan kita ketahui bahwa untuk pelayanan ini di Rumah Sakit Suwandi ini kan sudah ada nih polinya. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan fasilitas ini bagi masyarakat umum, dok? Baik, jadi kebetulan kalau untuk pelayanan forensik ini kan memang dia bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh pelayanan forensik, maka bisa langsung ke Rumah Sakit Suwandi. Kita akan bisa menerima dan melayani dengan baik. Korban-korban forensik atau mungkin tidak selalu korban ya. Pada kasus kalau pemeriksaan DNA paternitas kan bukan korban ya. Tapi maksudnya bagi teman-teman sobat sehat yang membutuhkan layanan forensik, maka bisa langsung datang ke Rumah Sakit Suwandi. Kita akan terima dan layani. Pemeriksaan forensik itu cukup unik. Sedikit berbeda dengan dokter-dokter spesialis yang lainnya. Okay. Kan biasanya kalau dokter spesialis yang lain ada jam praktek jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau di forensik Mas Anam, saya nggak bisa nerapin jam praktek. Oke, berarti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun gitu dok? Ya karena konsepnya gini Mas Anam, kan kita kan nggak pernah tahu tiba-tiba ditonjok orang, atau tiba-tiba dibegal orang, kan hari siang nggak ada di kalender. Iya betul. Atau tiba-tiba memang sudah waktunya dipanggil Tuhan, kan meninggal. Itu kan juga kita nggak tahu. Jadi makanya kalau pelayanan forensik memang kita bukanya 24 jam. Baik. Jadi untuk teman-teman sobat yang membutuhkan layanan, kalau memang sangat urgent ya, maksudnya korban yang urgent, maka bisa langsung datang ke IGD. Itu akan segera ditangani. Baik dari sisi medis maupun sisi legal. Oke. Tapi kalau memang untuk pelayanan DNA paternitas yang mungkin tidak urgent ya, maksudnya kan tidak harus malam-malam ya, mungkin ya tetap bisa kita dijadwalkan ya dok ya, atau di jam kerja gitu ya, supaya juga sama-sama enak ya. Gitu. Betul. Kalau dari sisi teknologinya sendiri nih dok, ada perbedaan menonjol nggak sih dok dari forensik zaman dahulu atau sekarang dokter berpraktek di RSUD Dr. Muhammad Suwandi ini? Ada perbedaan yang signifikan nggak dok? Ada teknologi terbaru apa nih dok yang mungkin dokter gunakan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi ini yang membuat ini menjadi salah satu fasilitas unggulan yang ada di Dr. Muhammad Suwandi, dok? Nah, itu yang tadi saya sampaikan Mas Anam. Jadi pada pelayanan forensik ini tidak semua rumah sakit punya. Oke. Tentu karena jumlah dokter forensik pun limited ya dok ya. Betul sekali. Spesial. Jadi beruntung sekali Dr. Muhammad Suwandi ini. Tidak banyak ya dokter forensik. Mungkin kita se-Indonesia tuh cuman 300 orang sekitar 300. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, kita tuh hanya 300 orang. Jadi setahu saya di Papua itu cuman 2 atau 3 orang. Satu pulau Papua ya dok ya. Iya, dan salah satunya junior saya itu ya. Ada kemudian dari orang Papua disekolahkan jadi junior saya waktu sekolah, kemudian sudah lulus dan beliau kembali ke Papua. Jadi kalau ada kasus di Papua, bukan mayatnya yang dibawa ke dokternya, tapi dokternya yang dibawa. Ke mayatnya. Ya, karena kan lebih mudah menerbangkan dokternya. Iya betul, breathing-nya juga lebih gampang ya dok. Iya betul. Jadi itu memang agak sedikit berbeda ya antar daerah. Tapi tetap kita di Surabaya pun kita bisa dihitung nggak sampai 10 jari ya dok ya. Salah satunya ada di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Nah jadi
memang jumlahnya masih sedikit. Kita sangat membutuhkan teman-teman dokter yang memang mungkin tertarik di bidang kedokteran forensik untuk menambah jumlah dokter forensik dan menambah coverage ya layanan forensik. Nah, salah satunya tadi kehadiran saya di Rumah Sakit Suwandi, berarti kita Rumah Sakit Suwandi membuka layanan kedokteran forensik. Oke. Nah, buat teman-teman sobat sehat yang membutuhkan layanan, baik korban hidup, korban Korban mati, meninggal. ataupun untuk layanan medico legal, Mhm. maka itu bisa datang ke Rumah Sakit Suwandi. Baik. Jadi sobat sehati sekalian udah dapat informasi yang lengkap kalau misalnya nanti di masyarakat ya dok ya. Karena mungkin itu tadi hari sial nggak ada di kalender. Bisa terjadi pada diri kita sendiri atau ada kerabat atau ada masyarakat di sekitar karena kita harus lebih aware ya dok ya. Di pemerintah kota Surabaya sendiri kita ada kader Surabaya hebat dok. Jadi kalau misalnya terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ada tindakan-tindakan yang memang membutuhkan tenaga forensik yang membantu untuk proses visum, itu mohon segera untuk dilaporkan atau datang ke IGD, khususnya di RSUD Dr. Muhammad Suwandi karena kita melayani pelayanan tersebut, sehingga buktinya bisa dapat segera Diamankan. diamankan. Hasil yang dikeluarkan juga lebih valid ya dok ya, dan akhirnya mendapatkan justifikasi yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya. Betul Salah satunya sekali. adalah pihak kepolisian. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Denis atas waktunya karena udah nggak terasa nih dok, udah lebih dari 30 menit kayaknya dokter kita. Jadi kalau misalnya nanti kita butuh informasi lebih lanjut, dokter bisa datang lagi ya dok ya, karena ini sangat menarik dan sangat luas sekali terkait dengan forensik ini. Dan untuk sobat sehati dan juga masyarakat Surabaya, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan layanan ini, dapat menghubungi pusat layanan Dr. Muhammad Suwandi yang ada di bawah ini. Atau ketika nanti ingin mendapatkan atau mendengarkan ulang cerita terkait yang kita bicarakan saat ini, juga bisa menghubungi atau melihat channel sosial media kami ada di YouTube dan juga di Instagram, sehingga sobat sehati sekalian dapat selalu update terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Dan sampai di sini dulu podcast kesehatan kita kali ini, karena di RSUD Muhammad Suwandi kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Terima kasih sekali dokter atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.